Oh, kenapa kalian membilang itu apologet Islam? Sejak kapan kata apologet itu ada di Al-Quran? Coba dijawab. Oke, apologet itu bahasa akademik, bukan bahasa teologis. Karena di sebelum Kristen muncul, Socrates sudah menggunakan kata apologia ketika dia berdebat di pengadilan. Jadi jangan GR ya, mentang-mentang kalian pakai bahasa Yunani terus kalian anggap itu bahasa kalian. No, karena Artinya apologia coba, itu bahasa apa Yunani. artinya coba? Ya, apologia itu Artinya adalah coba pembela apa? iman dalam agama kamu. Masalahnya Pak, itu adalah bentuk dari pembelaan seseorang terhadap argumennya. Ini membela Dengarkan dulu. membahas Al-Quran. Sudah Kalau memang menjadi- membela iman. Sebentar, David. Begini, Ada sebentar. nggak coba Nah, selama ini aku betul. naik di Ya roomnya kalau Islam? tanya biar dulu Pak Dance yang Dance jawab. itu. Ya, Anda bertanya, kami menjawab. Iya. Iya, iya Pak Dance, santai lah. Dengar dulu. Oh, Apa Dance yang kan tahu tahu. berasal dari Dah. bahasa Yunani. Sedangkan tradisi ilmiah, ya, banyak istilah-istilah Yunani dipinjam ke dalam bahasa Inggris. Misalnya teologi. Jadi itu terdiri dari kata theos dan logos. Orang Indonesia, Muslim Indonesia, apologet Indonesia Nggak salah, nggak Anda apa-apa, yang nggak apa-apa. mempersalahkan. Ya kalian pakai apologit pun nggak apa-apa. Masalahnya ada nggak kalian itu selalu mempertahankan iman kalian dengan menjelaskan iman Islam kalian? Oh jelas Yang dong, kalian Komali bahas kan salah satunya. selalu sebentar, bentar Enggak, dong. pertanyaan itu bukan Bentar pernyataan. dong, jangan Diksi, dipotong. pertanyaan itu sudah Pertanyaannya belum selesai. dijawab. Pertanyaannya tadi Pertanyaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Kita melihat faktanya, dalam bahasa Aram sesembahan disebut Allah. Jadi sudah ada sebutan Allah, Allah. Ya. Kalau dalam bahasa Aram, ya, Tuhan itu Mar. Nah, ini dasar pertama saya memilih bahwa Islam itu adalah cocok buat saya. Oke. Yang kedua, saya perhatiin satu-satunya kitab yang ada di muka bumi ini yang dapat dihafal. Ada seorang pakar teologi Kristen, saya tidak perlu sebutkan namanya,
ya, dia sangat terkenal. Dia pernah mengungkapkan ternyata bahwa Al-Quran itu betul-betul berasal dari Allah. Ada banyak buktinya, ya. Satu-satunya kitab yang ada di muka bumi ini yang dapat dihafal. Anak kecil pun bisa menguasai itu, ya. Saya waktu di Malang, saya pernah berkunjung di panti asuhan. Saya terperanjat, bangga ada seorang tunanetra, ya, buta sejak lahir, usianya kira-kira 12 tahun, dan dia bisa menyampaikan, ya, ratusan ayat dalam Al-Quran itu. Nah, bukti selanjutnya, ya, segala sesuatu yang dinubuatkan dalam Al-Quran itu telah terbukti dengan penyelidikan ilmiah, ya. Nah, kita melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang Muslim itu jauh sebelumnya telah dilakukan oleh manusia pertama. Adam sujud berserah kepada Allah, dan Abraham menerima wahyu untuk keturunannya disunat. Demikian juga Musa dan Harun sebelum beribadah, ya, basuh kaki dan tangan. Ini juga dilakukan oleh Yesus disunat dan dia membasuh kaki murid-muridnya. Apakah ini dilakukan oleh orang Muslim? Ya, ini juga diteruskan oleh orang-orang Muslim. Ini bukti, ya, bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Fenomenal yang paling terkenal yakni tokoh sepanjang zaman disebut-sebut, yaitu Yesus Kristus, ya. Yesus sebagai, ya, Tuhan, dan Kristen menyebutkan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Yesus juga dilakukan oleh orang-orang Muslim. Ketika Yesus mengajarkan pada Yohanes 17 ayat 3 mengenal hidup yang kekal, mengakui Allah satu-satunya, dan aku adalah utusan. Itu diyakini oleh orang Muslim, bahkan juga ada dalam Al-Quran. Dan Yesus puasa, Yesus disunat, Yesus membasuh kaki murid-muridnya, ya. Hal ini semuanya, ya, mirip dengan apa yang dilaksanakan oleh Muslim. Nah, satu hal yang membuat saya tertarik juga, ya, saya memeluk Islam. Satu-satunya agama yang tersebar di muka bumi yang menggunakan bahasa rumpun Aramaik. Artinya gini, Allah sebetulnya tidak pernah, ya, menciptakan agama baru, tetapi Sang Pencipta itu, ya, melanjutkan kepercayaannya ketika Al-Quran itu diturunkan, dan orang-orang Muslim, ya, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan mereka. Jadi saya pikir begini, Islam adalah memiliki pengertian selamat. Agama satu-satunya di dunia ini yang ada hubungan namanya selamat adalah Islam. Kita melihat kalau Yahudi itu ada hubungan dengan suku, Nasrani daerah, dan Kristen pengikut Yesus. Tetapi Islam, ya, langsung mengarah pada tujuan manusia itu diciptakan untuk diselamatkan, ya. Sapaannya saja sudah lintas waktu, ya, baik sore maupun malam. Assalamualaikum, damai sejahtera menyertai Anda, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain selamat pagi, selamat malam, dan sebagainya. Ya. Segala sesuatu Tuhan yang atur. Oke, silakan Ya. dilanjutkan. Assalamualaikum Bang Wan.
Ya, oke, kita Ya, turunkan Waalaikumsalam Rahaf dulu ya, teman-teman ya, kita naikin tidak ada non-muslim. Rahaf, afwan ya Rahaf, الآن سنواجه بين المسلم والمسيحي إن شاء الله في وقت الآخر يمكن تجي في هذه الغرفة. فهمتي؟ Fahimna. رهف فهمتي؟ هل سمعني؟ رهف إن شاء الله في وقت الآخر يمكن تجي في هذه الغرفة. أوكي عفوا يا شكرا جزيلا. مع السلامة. السلام عليكم. Ma'asalama. بارك الله بك. Barakallah. Amin. لك أختي بندريفة. Siap. Ya, jadi buat teman-teman Kristen ya, memang tema saya hari ini adalah penembakan sini. Oh ya, by the way, gara-gara kursus bahasa Arab saya sudah tahu teman-teman kalau untuk perpisahan itu ma'asalama. Jadi ada manfaatnya Mesia mengadakan pembiayaan untuk kursus. Jadi Mesia ini salah satu program, bukan lembaga, bukan yayasan, di mana tujuan atau tupoksinya Mesia ini adalah mengcover hal-hal yang krusial untuk kebaikan apologet. Salah satunya adalah tunjangan wifi, kemudian juga untuk pendidikan bahasa dan juga pendidikan-pendidikan lainnya. Salah satu nanti yang kita sedang pegang itu adalah Goldian. Nanti insya Allah Goldian akan masuk kuliah S1. Kita lagi tunggu Goldian untuk serahkan bukti-bukti, dan Mesia akan membiayai Goldian sampai selesai teman-teman. Dan itu kontributornya Bang Miloswan ya. Bang Miloswan ya, keren ya. Terus dan sudah belajar diantaranya itu bahasa Inggris privat, menggunakan salah satu platform privat ya, yang insya Allah tuh ada ininya lah nanti sertifikasinya, Pastor Loading sama Gofur bahasa Inggris. Kemudian belajar bahasa Arab itu ada 3 orang, saya, Bang Faruk dan juga Nandar. Dan yang belajar bahasa Ibrani itu boleh bebas karena kita tuh biayai kasih bulanan itu kepada pengajarnya. Nah, alhamdulillah tuh program Mesia, di mana program ini sudah berjalan sekitar 3 bulan dan sudah bertambah beberapa komal yang memang kita biayai wifi-nya, karena prioritasnya adalah komal teman-teman. Kenapa komal? Karena mereka adalah orang-orang yang menyediakan tempat para apologet untuk berdebat dan berdiskusi, sehingga mereka ini loh orang-orang yang layak untuk kita support secara kebutuhan, yaitu wifi. Ini pun terinspirasi sama Bang Wan yang memberikan tunjangan wifi kepada saya dan juga Yonatan Nandar ya. Jadi insya Allah Islam itu sinerginya keren sekali. Kalau Kudus tipu berusaha mengumpulkan uang miliaran untuk membuat rumah mesum di sana, dan kemudian tempat Sofiatul dan Taibuddin beraksi birahi di situ bersama-sama ya. Kalau kita enggak, uang kontributor ini digunakan untuk untuk membuat value para apologet semakin tinggi, karena kita tidak mau para apologet ini hanya stagnan debat, tapi juga kalau bisa setahun berdebat sudah bisa bahasa Inggris, setahun berdebat sudah lancar bahasa Arab, setahun berdebat sudah lancar bahasa Spanyol. Kenapa? Karena teman-teman harus realistis ya, yang namanya platform TikTok ini bukan hanya dimiliki di Indonesia. Sudah banyak akun-akun koma-koma atau live streaming yang membahas tentang agama di platform TikTok. Dan kalau seandainya para apologet yang ada di Indonesia ini bisa berbahasa Inggris, mereka bisa masuk ke dalam live streaming saudara-saudara kita yang berbeda negara dengan kita. Dan juga kalau ada yang bisa bahasa Spanyol tuh yang bahasa Spanyol itu 20 negara, dan sudah ada 3 live streaming komal yang membuka diskusi menggunakan bahasa Latin, dan bahasa Tamil juga sudah ada teman-teman, dan apalagi nanti bahasa Arab. Ini beneran ya, komal yang membuka asaran double ya. Jadi itu, nah itu kenapa Mesia mengusahakan dan mengupayakan untuk memfasilitasi pembiayaan belajar bahasa kepada para apologet. Dan ada beberapa orang yang kita lihat semangat belajarnya itu tinggi. Salah satunya tuh Nandar teman-teman ya. Nandar itu sudah belajar bahasa Ibrani selama 3 tahun. Bayangkan sekarang dia masuk kursus bahasa Arab, dan insya Allah target dia kalau seandainya 1 sampai 2 tahun ini saya dan Nandar dan Bang Faruk fasih dalam bahasa Futsal, insya Allah kita lanjut bahasa Inggris Nandar dan saya ke bahasa Spanyol. Itu kita, dan Tante Mika juga kita tawarkan untuk memilih satu bahasa yang dia geluti ya, supaya menunjukkan dia serius untuk belajar. Kalau enggak ya kita kick out aja ya, karena kita enggak mau sama Tante orang-orang Mika yang ini bahasa Cina saja Uni. Mika. luar biasa loh. Oh lagi di jalan di mute dulu, nanti kenapa-napa.
Jadi Enggak, inilah enggak. apa yang mau disampaikan Kalau tentang nikah? kalau aku ingin belajar bahasa tubuh karena Ih. perlu kadang oten ini nggak Body language ya. iya Nggak body jelas ya. language. Body language. Nah, itu. Jadi teman-teman MMA. memang ya, jadi memang kita itu teman-teman ya, ini Mesia ini bukan yayasan dan lembaga ya teman-teman ya. Ingat ya, jangan sampai ada nanti pernyataan-pernyataan, wow Mesia mau menyaingi API. Nggak bisa kita saingi API. API itu lembaga, yayasan. Kalau kita tuh bukan, kita tuh program. Bahkan insya Allah nanti saya sudah ngobrol dengan Mbak Milo ya. Insya Allah ke depan kalau bisa ini menjadi seperti university online ya. University online di mana pengajar-pengajarnya adalah orang-orang yang memang berupaya untuk mengajarkan para apologet ini. Kita spesialkan apologet, nanti para mu'alaf baru setelah itu. Jadi lewat online tidak disulitkan dengan uang gedung, biaya-biaya gedung, rumah tidak disulitkan karena kita betul-betul via online. Jadi paling yang dibutuhkan adalah kuota ya, dan ilmunya berasal dari orang-orang yang kredibel. Insyaallah ke depan kita akan misal nih kalau Mesia mampu membiayai misal orang-orang yang profesor atau doktor atau Prof Ali misalkannya membagikan seperti itu nanti Mesia insyaallah seperti itu nanti. Kalau aku nih kalau ada misalnya kursus bahasa hewan aku mau. Kayaknya lebih nyambung sama OT ini pakai bahasa hewan daripada bahasa manusia ya. Mana tahu lebih masuk loh gitu. Bahasa herder ya. Ya, jadi itu. Iya betul. Jadi insyaallah doakan terus ya para kontributor Mesia. Di antaranya ada 2 di sini bawa dengan Mamiloni sehat selalu, sehingga para apologet ini betul-betul setahun 2 tahun tuh mereka habiskan waktu tidak hanya debat aja gitu ya. Debat turun value tak. Kita usahakan diskusi value up. Tak tahu setahun ke depan Bang Loading sudah pakai bahasa Inggris aja ngomong dengan Bang Milo nanti kan. Halo Brother Milo, how are you? Kan keren kan? Englishnya English British lagi. Excuse me. Anjay. British accent. Amin. Iya, mudah-mudahan. Mantap Mesia. Indonesia kebanyakan American English Bangkos. Iya, Indonesia kebanyakan Amerika. Yang British accent nggak ada. Kalau ada keren itu. Ini kan bahasa Inggris ada 3 jenis, ada English Buckingham, ada British English dan American English. Indonesia Iya. English. Saya pernah American ngobrol kebanyakannya. sama Pak Dance dulu. Kalau unik yang Aussie aja, yang Aussie accent aja. Aku mah Padang aksen aja. Pak Raja, how are you? Aku ingat banget dulu sama Pak Raja, aku mau ngomong pakai bahasa Inggris dulu. Dan di sini ya, di sini tuh maksudnya aku udah banyak banget teman yang bisa ngajarin bahasa Inggris. Jadi aku nggak perlu kursus, tapi aku cuman public speaking partner speaking aja. Insyaallah ada Pak Dance, ada Bang Wan, ada Bang Milo, ada banyak dah ya. Kalau dengan Tante Bika bahaya gitu. Belajar bahasa itu terutama bahasa teologi ya. Jadi kita sebagai Muslim tentu kita belajar bahasa Arab. Kristen tentu belajar bahasa Yunani. Iya, bahasa kita suci lah ya. Iya, waktu sebagai pendeta sering ke luar negeri. Ya. Ke Yerusalem Pak Dance ya. Diterima dalam bahasa Inggris karena bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional. Ya. Lingua franca dunia. Bahasa Inggris ya. Ada connect bahasa itu yaitu bahasa Yunani. Kenapa? Karena ada istilah-istilah yang penting, misalnya biologi, ya, sosial dan sebagainya. Itu dari bahasa asing, dari bahasa Yunani dan bahasa Latin. Ya. Oh Iya betul. Ini uni ya. Ini uni ya. Ini lagi. Kembangkan 7 bahasa asing. Saya kembangkan 7 bahasa asing, termasuk bahasa Mandarin. Kebetulan saya masih mengajar bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Pak Dance Mandarin penting loh. Ya. Mandarin penting loh. Nanti insya Allah Pak Dance, kalau kita kan lagi program Mesia ini kita saya kasih jangan sebut gaji ya, jangan katakan salary ya. Ini namanya adalah tunjangan mengajar. Nah kita kasih tunjangan. Jadi tunjangan mengajar pertama itu kita berikan kepada Bang Moto.
itu memang saya memang baru bilang sama Bang Moto karena kita memang banyak ini programnya. Bang Moto itu baru kita kasih 500.000 per bulan dan kita sudah bayar 3 bulan Bang Moto untuk mengajarkan bahasa Ibrani kepada para Mesiah. Nah, kalau untuk bahasa Inggris Pak Dance nanti mungkin setelah kita kursus ini saya berharap Pak Dance nanti yang bisa mengajarkan para Mesiah ini mungkin 1 minggu itu Pak Dance bisa mungkin 2 hari selama 4 jam nanti ada sekitar beberapa orang para Mesiah gitu seperti Nandar, Bang Faruk dan yang lain gitu. Nanti insya Allah kalau memang Pak Dance bersedia untuk mengajar di Mesiah, makanya saya bilang insya Allah Mesiah ini tuh seperti Mesiah University gitu. Jadi kita Saya juga setuju, ya. Karena di rumah saya sendiri saya buka kursus bahasa Inggris gratis. Masya gratis ya? Allah, subhanallah. Waduh, insya Allah. Kalau kita tidak, memang kemarin Bang Moto juga bilang saya mau gratis Uni. Cuman saya jawab, Bang Moto kita tidak bisa gratis karena ini tunjangan mengajar. Karena para Mesiah ini adalah salah satu program yang mengumpulkan apa namanya register para kontributor ya dari para karena kan para orang-orang pilihan, para orang pilihan, para orang-orang yang terpilih kan. Udah dioles minyak belum palanya itu? Para Pak orang-orang yang Dance, sudah Pak diurapi. Dance, sudah 2 minggu ini aku minta nomor telepon Pak Dance. Tidak juga dia dibagi. Mana ada? Tidak ada pun. Oh iya ya. Nanti Pak Dance insya Allah ya kalau sudah lanjut dulu apa yang disampaikan Mika sebelumnya Ya, sampaikan aku dulu. sebelum aku turun karena di Jangan sini turun udah dulu. masuk jam ya gini. Jadi inilah umat Islam. Ketika berbahasa Indonesia sudah pas, maka kami belajar bahasa asing. Nah, buat oten tolonglah dulu jangan bahasa asing dulu, bahasa Indonesia aja dipelajari lebih baik. Ya. Ya, Bulugug. Bulugug, mereka bulugug. ya harapan kita itu ya nanti insya Allah mudah-mudahan teman-teman selesai kursusnya Bang Loading dengan Nandar ini nanti kita coba untuk Pak Dance yang mengajar kita. Nah Pak Dance, kenapa kita tidak bisa free mengajar itu karena itu tunjangan dan itu uang dari umat yang mengumpulkan sedikit demi sedikit untuk memang mensupport para apologet dan apalagi kalau dia mengajar tentu namanya tunjangan mengajar. Ya, kalau yang lain itu ada tunjangan wifi namanya, tapi kalau Pak Dance sama Bang Moto itu namanya masuk dalam program tunjangan mengajar. Nah, jadi kalau ada yang mau mengajar kristologi Bisa atau apa, loh. insya Allah Mukafaah gitu bahasanya. ya kalau kita Mukafaah pakai itu istilah terima kasih gitu. iya, seperti itu Pak Dance. Insya Allah ya, mudah-mudahan kita clear selesai. Nanti kita bicarakan lebih lanjut di belakang layar Pak Dance. Mudah-mudahan nanti para Mesiah ini semakin cerdas gitu, karena udah bisa bahasa Inggris, bahasa Amin. Arab, saya berani gitu, Insya Allah. Gitu. Ini Ikhwan aku ngasih tahu ya. Itu pada aja ditungguin Bang Wan ininya kontaknya. Oh iya, Pak Dance nanti kasih 08. nomor handphonenya ke. No. 08. Sebutin aja Pak Dance. Oh ya, oke. 0 08. 8 Alright. 2 Alright. 1 Oke. 9 9. Alright. saya sebutkan bahasa Indonesia 08 219 0821 terus 99 569 4 9569 777 9569 08 Triple 21 tujuh belakangnya. 9 56 9 Iya, iya. 4 777 triple 7. Alright, thank you so much. I send you WhatsApp. Thank you so much, Pak Dance. Okay, thank you. So here's the thing about English ya. Here's the thing about English. I think English is very important because when Yes. we go to abroad, yeah, we will speak English. Yeah, why? Because English is the international communication. Yes. I need Yes. to learn English more because for the next time I run away to apa namanya world ya, apa namanya berputar-putar around this world. Around the world. Ya, Iman, ini ya. Iman bahasa Inggris dong.
Yeah. I told you the things, the things that makes that have been made Kores one or two steps ahead on Bubukin Tritung. Why? Because a lot because a lot of my ammunition, my sources, it came from English sources. Yes. Like God who impregnated human, Yes, I agree. A virgin, a God who really love a virgin, a breast of God's wife, kind of that. It came all out from English. So you need to learn English to destroy all of taritung panghujat laknat suloh alai. Kind of that. Yes. Now, because Mantap. salvation not for Coba keluar ini supporter terbaik. the world. Yes. When we became evangelist, or you are preacher, or you are priest of eternal preach, so you say in English. For example, Japan invite you, or Russian invite you. So Yeah. there you didn't speak Japan, but you speak English. Oke, aku translate ya teman-teman ya. Aku coba translate. I want translate to Arabic language only. One more. And after English, after English, you can learn Arabic first or English first. Yeah. Doesn't matter, because both of this language is so important The on Arabic it is world of must dialogue. أيها المستمعون Because one thing you need to know. غرفة الآن واجب علينا أن نتكلم باللغة الإنجليزية، لأن اللغة الإنجليزية كما قال أستاذ دنشن موماك يعني لغة واجب في هذا العالم، فواجب علينا أن نتكلم باللغة الإنجليزية. Amin. Sodakta. I understand. Yes. أنا أفهم فهمت. I understand. People understood you, Muslim. Kores kena hapus nih, kena ini. Nggak apa-apa, nggak. It's okay, Unik. Doesn't matter. It's just a warning. They say you as a doctor because many special doctor from Germany. Oh Masya Allah. If you speak French, the world will smile, because many people say French is very nice languages. But if you speak English, you conquer the world. You recognize the world, because English is an international language or an international communication. أيها المستمعون، أستاذ دنشي مؤمن الآن هو يتعلم اللغة الإنجليزية في هذه الجامعة، يمكن إن شاء الله في هذه الجامعة يمكن يكون دكتور، فواجب علينا أن ندعو إليه إن شاء الله. Amin. Masya Allah. Wait, I now get English. Oten longor, but I not brain. Oke, saya Mika translate ke bahasa ikan. Jadi teman-teman, Masya Allah ya, kalau kita lihat teman-teman ya, di Islam itu para apologetnya itu yang bersama-sama mereka itu adalah orang-orang yang sudah terbiasa bahasa Arab seperti Asran dan Bang Wan, dan juga bahasa Inggrisnya juga sudah ya kalau Bang Wan lah Asran, kemudian kita di sini sudah terbiasa, dan bahkan Bang Milu itu wife-nya salah satunya adalah orang yang bahasa Arab dan juga bahasa Inggris teman-teman, bahkan dia guru. Jadi memang value di kalangan Islam itu sebenarnya nggak kaleng-kaleng, hanya saja kalau kita tidak berbagi value ini kepada para apologet, seperti saya misalkan, kalau saya tidak mengasah bahasa Inggris saya itu sangat rugi sekali ya, rugi sekali, karena itu ilmu alat. So I need to learn English more because I want to be the international apologet ya, insyaallah. So Amin, insyaallah.
I need to have more effort to learn Arabic first, Arabic first, because for this year, for my education I need to learn about English, about Arabic language. Next Arabic time, language. no, about English maybe I'm not need to kursus, because I need the speaking partner, like maybe I talking with Bang Yoswa, dengan Bang Wan, next time dengan Tante Mika, maybe insyaallah dengan Asran, insyaallah. Begitu kira-kira. Okey, saya translate kepada bahasa kita. Jadi baikko ceritanya yo sana yo. Jadi orang-orang sadanya orang santai ya. Orang-orang sadanya orang pandai. Bahasa Saolin pandai bahasa Inggris. Ya, pandai bahasa Inggris. Bang Milo pandai bahasa Inggris. Bang Wan pandai bahasa Arab. Si Asal pun pandai. Jadi orang-orang kurang santai sadanya beda sama oten-oten tu kapia-kapia bodoh. Udahlah bodoh, utak dongok yo. Dongok ndak orang ngerti do. Bahasa Indonesia ndak pandai, orang oten-oten tu ndak pandai bahasa Indonesia do. Oten-oten tu berjamaah. Oten ciri yo. Oten tu banyak yang ciri ya barangkali. Baik, terima kasih. Tapi Alhamdulillah kita ni jadi orang Islam. Jadi kita hanya belajar bahasa-bahasa manusia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mufroda. قبل كل شيء أشرك الله تعالى الذي أنعم علينا نعمات كثيرة محاصة حتى نستطيع بها. Aku udah punya kamus ya. Coba aku tengok kamusku dulu ya. أين تتعلم اللغة العربية أسرا؟ أسرا أين تتعلم اللغة العربية؟ إن شاء الله أنا أتكلم في اللغة العربية يا أخي. أين في اللغة العربية يا أخي. لماذا كيف؟ أن أصلي وأسلم على سيد ماذا؟ أين تتعلم اللغة العربية؟ يعلم اوكي يعلم أيها مستمع. Translate. Not everyone can speak Arabic, Asran. You translate. You need to translate. Atakalam Arabia. Ya, anna masrur bil kait. Ani Beseder. Bang Karis, berapa tuh nomor telepon tuh Bang Karis? Ana min Manado. Karis nanti sama saya ada Bang Wan. Saya ada. Ustaz dan Cik, min Manado? Ya, ana min Manado. Ain taskan fi Manado? Ain taskan fi Manado? Bang Wan ada pacar orang Manado, Pak dan Cik. Pacarnya Bang Wan orang Manado. Iya, darling. From Manado. Bang dan Cik di Manado di mana? No, Manado. He has a girlfriend from Manado, Pak dan Cik. Here with airport. Oh, Keren banget orang Islamnya. Thank you. Bahasa Thank you Arab so much. bisa, bahasa Inggris lancar. Insya Allah bahasa Spanyol ya. Ada yang bisa bahasa Spanyol juga loh guys. Jadi kita dirame. Aku ini mau berdebat dengan Oten menggunakan Alkitab Al-Muqaddas. Tapi tidak ada Oten yang kuasai Alkitab Al-Muqaddas. Kita saya nih, adalah nih tengok nih Bang Wan, saking saya insya Allah seriusnya untuk mendalami bahasa Arab dalam tahun ini, alhamdulillah Allah fasilitasi saya dengan ada kamus yang memang dulu saya incar nih, alhamdulillah ya. Kamus apa itu nih? Kamus Al-Munawir ini. Kamus Al-Munawir. Uni, aku sarankan Uni kalau mencari kamus Arab yang paling lengkap di dunia ini, satu-satunya kamus paling lengkap di dunia namanya kamus Al-Munjid. Oh, itu Louis Ma'aluf yang tulis, tahu. Ditulis sama Louis Ma'aluf Katolik yang tulis itu. Kamus Al-Munjid. Tidak. Akan ada Uni kamus Al-Munjid. Tidak Uni. Ini kampus aku yang minta ini kemarin. Kampus saya tuh dulu minta ini kamus Al-Munawir. Ini termasuk yang sudah standar yang di kalau Indonesia tuh sudah ini internasional sudah kan? Sudah bagus ini. Dan ini memang alhamdulillah karena dalam tahun ini saya target untuk futsah. Jadi saya ambil dua kursus futsah. Ya, mudah-mudahan deh kalau Allah izinkan saya betul-betul fokus. Kemudian setelah ini baru after that saya kalau untuk language English tak perlu kursus lah. Saya punya kan speaking partner kan. Nah, tinggal ngobrol aja gitu. Seperti itu insyaallah. Ini ada typingan si David Batman di bawah. Yesus berjambang bukan berjenggot, berarti Yesus Roma Irama dong. Ya, jadi keren ya. Makanya saya betul-betul ini apa namanya si David itu. David mau naik nggak?
Mau naik? David mau naik? Mau naik bilang Perhatiin foto-foto Yesus, Jenggotnya Yesus, ininya kebelah dua semua. Masa? Gak tahu kenapa. Iya, perhatiin. Enggak, itu kenapa? Pokoknya ininya kebelah dua. Nggak ngerti, pasti kebelah dua begini. Nggak ngerti gua kenapa. Apa urusannya itu ya? Coba. Ada misteri apa di balik itu semua? Coba. Ada filosofi apa? Yesus. Nggak tahu tuh. Coba lihat. Gue sih curiga gitu loh. Tapi ya itulah. Jarum Super Ka'bah dulu pusat pemujaan berhala. Sebelum jadi pemujaan berhala, siapa yang bikin itu Ka'bah gitu? Masa lu cerita yang bagian itu diimani, bagian yang dibikin sama siapanya nggak diimani? Masa setengah-setengah? Gua aja soal biblos aja semua gua percaya kok. Misalnya dibilang Yesus batu penjuru, ya gue percaya aja. Yesus dibilang pintu, ya gue percaya aja. Lihat itu, ya belah ya. Ya sekarang foto yang lain. Jadi gini Bang Kores, kenapa belah itu aku udah nemu jawabannya. Ketika dia ditombak, tombak itu meleset ke dagu, jadi itu bekas luka, nggak bisa tumbuh jenggotnya. Ngadi. Ada sih, tapi nggak pakai jenggot, cuman ini doang. Ini yang nggak pakai belahan pin. Nah, tapi ini lebih mirip Kelvin sih. Kayak miring mukanya ya? Ini ortodok, iya. Ortodok punya. Oh, yang Eropa. Ini yang ortodok. Ini sama aku ngasih tahu ya, kalau kenapa tadi gue bilang belajar Inggris sama Arab penting. Kalau ini tadi udah gak kasih tahu. Kalau Arab pentingnya itu karena gue ini di dunia bubukin Tritung ya. Kalian belajar bahasa Arab, kalian akan menemukan literasi Nasoro yang membenarkan Islam. Gitu. Jadi nanti kan benar. kalau misalnya kalian belajar bahasa Arab, kalian akan ke sana. Kalau kalian belajar bahasa Inggris, kalian akan menemukan serangan-serangan yang mematikan gitu. Contoh misalnya Tuhannya Tritung mengawini manusia masih bocil. Tuhannya Tritung itu sebelum dia mati dia kena pelecehan seksual dulu, bahkan yang lebih parah disodomi dulu gitu-gitu. Itu dapatnya di Inggris. Lu kalau di Indonesia nggak nemu yang seperti itu. Kalau lu di Inggris lu nemu yang seperti itu. Iya, English literature. Benar itu Bang Kores, sebab saya sini saya ada Alkitab Al-Muqaddas dalam 3 versi, kemudian saya juga ada tafsir Injil, kemudian ada kamus Injil, kamus Bible, dan saya perhatikan banyak penjelasan di situ yang sama dengan isi Al-Quran. Oh, dia tambahkan penafsirannya ya? Iya Uni. Tapi atau enggak, aku pas belajar bahasa Ibrani, aku tuh baru tahu ternyata kaidah bahasa Ibrani itu mencontek Islam. Berarti bisa jadi kalau penambahan dari mereka itu meniru Islam nggak sih? Secara penafsiran kan jarang keluar dalam topik dialog. Itu ada tapi jarang keluar dalam topik dialog. Itu di Sefaria aku nemu itu. Apa? Kan semua yang dilakukan Yahudi itu Islam duluan, baru mereka begitu. Nah, contoh satu Nikud. Contoh satu dari Nikud. Nah, Nikud. Contoh kalimat begini, kan ada ayat Shema Yisrael. Dalam bahasa Arab Isma'u ya Israel. Adonai Eloheinu. Bang Wan, kalau itu Bang Wan tidak bisa dikatakan mereka mencontek. Karena apa? Memang kalau bahasa Samawi memang ada kesamaan seperti akhot dan akhi. Nah, yang kami maksud ini adalah kaidah ilmunya. Bang Wan tahu tak? Saya tuh belajar dengan Mores Saprisale. Beliau itu salah satu guru bahasa Ibrani yang cukup masyhur di Indonesia dan bahkan sudah menerjemahkan tulisan-tulisan term-term bahasa Ibrani ke dalam satu kamus. Saya pernah dikasih kamus bahasa Ibraninya sama beliau. Nah, gurunya Nandar juga, guru saya juga, dan beliau sendiri mengatakan bahwa binian dalam Islam Ibrani itu meniru wazan dalam istilah bahasa Arab. Begitu juga dengan kaidah-kaidah isim dan segala macam itu meniru. Memang betul-betul Islam dulu mulai untuk kaidah nahu sorof, baru nanti Ibrani muncul dengan biniannya. Itu memang diakui secara ilmiah. Sebab kalau wazan itu nih dalam bahasa Arab dia hanya berlaku pada fiil. Kan ada kan wazan biharfin, biharfain, istilahnya ahruf. Ya. Ya. Apa yang dikatakan oleh Kores itu juga betul. Jadi selain itu, seorang yang bisa berbicara bahasa Arab, dia lebih mudah menguasai bahasa Ibrani karena ini ya serumpun. Nah, kelebihannya kita belajar bahasa Inggris karena ya
Bible bahasa Inggris itu ya hampir searah dengan bahasa asli. Saya berikan contoh yang gini. Ya, sebentar saya balikkan dulu ini. Saya balikkan dulu ini. Ya. Nah, misalnya gini. Saya punya Bible dua bahasa ini. Bible dua bahasa, yang ini bahasa Inggris dan ini bahasa Indonesia. Nah, mari kita baca ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian daripada itu Tuhan menunjukkan 70 murid. Nah, bahasa Indonesia 70 murid, tetapi kalau dalam bahasa Inggris, after this the Lord appointed 72. Jadi kalau bahasa Inggris 72, bahasa Indonesia 70, mana yang benar? Ternyata bahasa Inggris terjemahan lebih benar mendekati bahasa Yunani. Nah, itu untungnya. Untungnya belajar bahasa Inggris terjemahannya mendekati. Ya, satu serumpun dia ya. Jadi Pak Dance secara sejarah betul ya. Saya tunjukkan ini. Ini bahasa Yunani asli. Latin ya. Iya, ini bahasa asli. Kalau tadi bahasa Indonesia 70 murid, bahasa Inggris 72. Ternyata ya bahasa asli itu menunjukkan 72. Berarti bahasa Inggris dekat dengan bahasa asli. Ini. Iya, memang serumpun Ini ya. disebutkan Edome Konta 2, 72. Ya. Ya, oke, lanjut. Jadi betul. Bahasa Latin, bahasa Yunani dan bahasa Inggris itu memang satu serumpun teman-teman, sama seperti bahasa Aramaik, bahasa Ibrani dan bahasa Arab serumpun gitu. Jadi orang yang sudah fasih bahasa Arab akan mudah belajar bahasa Ibrani. Nah, kalau nanti dia kebalik ya, dia belajar bahasa Ibrani dulu tanpa belajar bahasa Arab gitu. Jadi sekarang dia sedang belajar bahasa Arab. Nah, terus kalau bahasa Aramaik seperti apa juga teman-teman, serumpun juga. Kalau bahasa Yunani ini Latin dan juga bahasa Inggris. Nah, jadi memang perlu kedua-duanya. Bahasa Arab itu kewajiban kita. Dosen saya bilang bahasa Arab itu belajar sudah masuk kategori fardu, teman-teman. Sementara bahasa Inggris itu kepentingan kita, kebutuhan kita, ilmu alat, seperti itu ya. Oke, ini ada Oten naik ke atas. Ada yang mau disampaikan, Ten? Oh, kenapa kalian membilang itu apologet Islam? Sejak kapan kata apologet itu ada di Al-Quran? Coba dijawab. Oke, apologet itu bahasa akademik, bukan bahasa teologis, karena di sebelum Kristen muncul, Sokrates sudah menggunakan kata apologia ketika dia berdebat di pengadilan. Jadi jangan GR ya, Ten, mentang-mentang kalian pakai bahasa Yunani itu sekalian anggap itu bahasa kalian. No, karena apologia itu bahasa Yunani. Ya, apologia itu adalah pembela iman dalam agama kamu. Masalahnya Pak, itu adalah bentuk dari pembelaan seseorang terhadap argumennya, dan dia berdebat dengan itu, berdebat, berdiskusi dan menyatakan gitu. Itu apologia. Jangan GR lah David, sebelum Tuhan kau lahir apologia itu sudah dipakai. Santai lah, santai. Bukan. Apologet dalam bahasa Arab. Faktanya, David, ada nggak Islam ini membela membahas Al-Quran? Kalau memang membela iman, ada nggak? Coba selama aku naik di Ya rumahnya kalau Islam, tanya biar dulu Pak Dance jawab. itu. Ya, Anda bertanya, kami menjawab. Iya. Iya, Pak Dance, santai lah. Dengar dulu. Kau Ada santai kata dulu. berasal dari Ya. bahasa Yunani. Sedangkan tradisi ilmiah, ya, banyak istilah-istilah Yunani dipinjam ke dalam bahasa Inggris. Misalnya teologi. Jadi itu terdiri dari kata theos dan logos. Jadi bahasa Yunani itu banyak dipinjam oleh bahasa internasional, maka kami juga meminjam itu sebagai ya kajian akademik, ya. Jadi itu tidak salah, Muslim meminjam kata itu tidak salah. Orang Inggris, orang berbahasa Inggris itu banyak meminjam bahasa Yunani. Apa salahnya kita orang Indonesia, Muslim Indonesia, apologet Indonesia meminjam? Nggak salah, nggak apa-apa, ya kalian pakai apologet pun nggak apa-apa. Masalahnya ada nggak kalian itu selalu mempertahankan iman kalian dengan menjelaskan iman Islam kalian? Oh jelas yang dong, kalian kembali bahas kan salah satunya. Bentar Enggak, dong. pertanyaan itu bukan Bentar tanya dong, jangan diksi, dipotong. pertanyaan itu sudah Pertanyaannya selesai. belum dijawab. Pertanyaannya tadi itu, belum adakah dijawab. kalian? Ini lagi dijawab. Adakah kalian itu Ya. mempertahankan iman, ya, menjawab pakai keislaman? Oke, kayak kita jawab, Nggak diam. ada. Terima kasih. Lo kok dijawab sendiri?
Lu nanya sama siapa? Kalau nanya lu jawab sendiri. Kita yang jawab dong. Pertanyaannya adalah, adakah kalian menjawab Islam itu dengan keimanan kami? Lu nggak nonton video gua, TikTok gua. Di sini Oten yang awam itu haknya cuma bertanya aja tentang agama saya. Gitu loh. Itulah bukti bahwa kami ini memprioritaskan itu adalah penyampaian Islam dulu. Nah, terlepas dari kami kemudian membongkar aib agama kalian, itu bukan kami menjelaskan agama kami lagi. Kenapa? Sepertinya kalian itu agama kalian aja kan nggak paham. Jadi kami harus bantu kalian supaya kalian itu ngerti agama kalian yang benar seperti apa. Itu loh David. Kalian itu menjawab. Orang ditanya selalu larinya ke Alkitab, larinya ke Kristenan. Gimana ini? Aduh. Logikanya jangan dibalik. Ini gimana sih dia orang ini? Ini mau bertanya atau sekarang aku tanya dulu. Kalian Oke, bahas silakan, ke Kristenan aja enggak? Oke, siap saya jawab. Pak Dance tadi juga buka ke Kristenan. Ini gimana sih? Ini nanya, Gimana nggak sih? mau dijawab. Saya mau jawab. Gimana mau Di-mute. dijawab? Ya udah di mute dulu. Lah, aku tahu. Pak Dance Oke, sampai silakan, memblokir Kelvin. saya, ya. Aduh, ini kok malah curhat? Karena biar aku gini David perempuan terperangkap dalam badan lelaki. gini ya, biar gue jelaskan David ya. Kenapa kami menjawab dengan Kristen? Karena yang bertanya itu tentang kekristenan. Kalau dia bertanya tentang keislaman, kami akan jawab tentang Islam. Karena apa? Yang naik ke sini kami bertanya tentang Bible mereka. Kami tanya misalnya Yohanes 1 nomor 1 itu bertentangan dengan ayat yang lain. Itu yang kami pertanyakan. Kalau dia bertanya tentang Islam, Unirifa selalu menjawab dengan Al-Quran. Begitu, kau nggak pernah nonton? Mana ada tante? Ya, gini David, gini David. Ya, kalau seandainya, ya, selama dengar dulu. perdebatan Ini, yang dengar dulu. Gini David. Ya, gini David. Iya, kalau seandainya Unirifa ditanya tentang Islam, Unirifa menjawab dengan Kristen, itu nggak nyambung. Tetapi ketika Unirifa orang Kristen bertanya tentang Islam, Unirifa wajib mirroring. Itu namanya bukan menjawab dengan Kristen, tapi mirroring. Ya. Nah, ketika orang Kristen bertanya, kami bertanya kepada orang Kristen tentang kekristenan, nggak mungkin kami jawab dengan Islam karena nggak nyambung. Makanya ketika ada pembahasan Kristen tapi pertanyaan tentang Islam tapi dijawab dengan Kristen, itu namanya mirroring. Tahu nggak kau diskusi, David? Kalau ditanya tante, kalau ditanya keislaman, jadi jawab Islam. Nggak usah lari-lari ke Alkitab, nggak usah lari-lari. Oke, contohkan satu seperti apa? Ya, contoh ketika Pak Dance tanya, ya, dia kan sekarang udah mualaf nih. Ya, lu tanya Pak Dance, di surah ini bunyinya begini, apa buktinya Pak Dance? Lari ke Alkitab lagi, lari Roh Kudus. Tunjukkan itu loh, aku naruhnya di atas itu loh. Tunjukkan ayatnya seperti apa. Tunjukkan ayatnya seperti apa. Aku melalang buana ke rum-rumu Islam. Ya, ketika diskusi enggak satu pun. Listen Pak Dance dulu. Ya ampun, Kristen. Kenapa sih? Ini Pak Dance mau jawab. Ya, silakan Pak Dance. Ya, silakan. Silakan. Beberapa dasar kenapa apologet membahas Bible. Ya, ada banyak alasan. Satu, karena Islam memiliki rukun iman dan rukun Islam, ya, itu semua berkaitan dengan Bible. Kedua, tokoh-tokoh dalam Al-Quran disebutkan dalam kitab Tanakh dan Injil. Itulah sebabnya kami, ya, membahas ini melalui, ya, diskusi antar umat beragama. Kami Kristen bertanya tentang Bible, kami tidak Bible. Yang ketiga, Kristen sendiri bukan hanya membahas kitab orang lain, tetapi kitabnya Yahudi telah disatukan dengan perjanjian baru. Jadi setiap hari dibahas di gereja, padahal itu kitabnya Yahudi, ya, perjanjian lama itu. Lalu keempat,
tersinggung. Kata Allah dipelesetkan maknanya, disebut nama dewa, dan ada ungkapan anak Allah. Nah, itulah sebabnya kami datang untuk meluruskan ini. Lalu selanjutnya, amanah dalam Al-Quran. Kami berdiskusi dengan non-muslim. Silakan Anda buka Ali Imran 64, An-Nisa 171, dan Al-Maidah 48. Selanjutnya, kami membahas Bible, telah membantu para pendeta penginjil untuk menyampaikan kebenaran. Dan yang terakhir, kami membahas Bible untuk meluruskan penyelewengan ya terhadap kitab suci, kitab asli. Banyak para pendeta ya telah menerangkan tidak sesuai dengan makna asli, bahasa asli. Itulah sebabnya kami datang untuk meluruskan pandangan para oten-oten telah membengkokkan makna sebenarnya. Bukan meluruskan Bible Anda, bukan meluruskan teks asli. Meluruskan terjemahan. Diam dulu, iya biar Pak Dance dulu. Coba kita dengar. Udah silakan. Ya. Nah, silakan. Tadi si David tadi bertanya apakah apologet itu adalah Islam. Ya. Pendeta siapapun tentang Kristen yang misalkan salah dia menjelaskan ke Kristen, itu hak dia. Nggak ada hubungannya. Ya, iman Islam itu ikut campur. Oke, saya masuk di sini ya. Sebelum yang lain, saya kasih kesempatan bicara bentar. Ya, saya kasih kamu ngomong 1 menit lagi ya. Setelah itu saya akan tanggapi ini. Habis itu saya kasih satu-satu orang bicara biar kita ndak ini. Silakan. Ya, jadi Pak Dance, kamu kan di imannya yang Islam sekarang ya. Kalaupun pendeta itu salah mengartikan ya kitabnya Alkitab ya, itu hak mereka. Nggak ada intervensi dari Pak Dance untuk meluruskan. Pak Dance kan bukan di iman Kristen sekarang. Oke, udah clear ya, siap. Lawak aku bilang ya. Ya udah diam. Lawak itu namanya. Goblok, kau asli kau goblok. Pak Dance ini udah Islam sekarang. Maka ketika dia mendengarkan kalimat-kalimat loh, kata Yesus kan gitu. Kan Yesus yang ngajarin aku maki-maki. Gimana sih ini? Kenapa sih ucaplah dengan Roh Kudusmu ya, Roh Kudus. Loh. Ya, kok kayak gini? Loh, David ini gila kan apa ini? gitu. Udah ada buka mulut, buka diskusi mana ada adabnya Islam ini. Nah, jadi Pak Dance itu tentulah wajar dia meluruskan kalian yang memplesetkan arti kata Allah. Lo kok kau bilang ya biarkanlah pendeta yang salah, itu kau. Kalau di agama kau orang salah kau biarkan. Kalau kami umat Islam ini yang salah kami luruskan karena kami ada perintah beramal ma'ruf nahi mungkar. Kau iya, bagi kau kalau seandainya orang salah kau biarkan karena ada dalam kitab kau tertulis jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Artinya melegalkan kejahatan, menormalisasi kejahatan. Yang kedua, kalian itu tidak butuh pengajaran manusia. 1 Yohanes pasal 2 nomor 25. Jadi memang kalian tak butuh pengajaran manusia. Kalau kami tak bisa. Kalau ada orang yang sesat dan menyesatkan, kami umat Islam diperintahkan untuk meluruskan, beramal ma'ruf nahi mungkar. Jangan kau samakan Pak Dance dengan kau sekarang ini ya. Kalau beda lah, gini loh. Ayo sama-sama kita sama-sama menjalankan keyakinan masing-masing. Kau jalankan ajaran agama kau, tidak boleh meluruskan orang jahat dan bahkan kau berdamai dengan orang jahat. Biarkan kami menjalankan agama kami meluruskan orang jahat. Dengan cara batasannya la ikrah fiddin, kan asik tuh. Ya, itu David ya. David kalau mau naik lagi minimal dengarkan orang bicara biar tidak sakit kuping saya ya. Soalnya kuping saya tuh 2 ya, 2 kuping saya. Jadi David, ayolah, masa kami umat Islam punya setan dalam lubang hidung kami, kalah Tuhanmu yang ada di dalam badanmu nggak bisa ngehandle kau. Masa saya harusnya menghandle kalian yang punya Tuhan dalam diri kalian? Kan heran saya ini. Tolong teman-teman ya. Ya. Uni, aku kan pendapat si David tadi gini, kalau orang salah itu biarkanlah itu urusan mereka. Jadi apa guna Yesus turun ke bumi mengajarkan pengajaran? Bilang sama Yesus, biarin aja orang itu salah, ngapain dia mengajarkan orang? Loh, Ya. kan
Kan memang Yesus itu sebenarnya kalau dipikir-pikir Mika menggunakan konteks paradigma berpikir orang Kristen. Yesus itu tidak mengajarkan apa-apa karena Yesus itu mengulang, mengutip dan merevisi, tapi yang mengajarkan apa-apa kepada orang Kristen itu Paulus. Yesus itu datang menurut doktrinnya kekristenan adalah membunuh dirinya untuk menyelamatkan orang-orang jahat dari neraka atas perbuatan mereka sendiri. Nah, yang memberikan pengajaran contoh, aku melorong aku tidak mengizinkan perempuan mengajar, itu Paulus. Nah, mungkin Master of Kores ini mungkin ada tambahan mungkin, silakan. Jadi sedikit Apa? ini Soal saya apa? tambahkan ini sedikit Bang Kores ya. Tadi si Batman tadi itu dia bilang apakah apologet, kata apologet ada dalam Al-Quran? Ya memang ada. Apologet dalam bahasa Arab dipanggil dengan mudafi anil akidah, orang yang menolak akidah-akidah yang akan merusakkan akidah Islam. Nah, mudafi ini isim fa'il, orang yang melakukan apologet namanya mudafi. Apakah apologet ada secara Quran? Ada. Fussilat 41, idfa billati ahsan. Idfa ini fi'il amar, kata perintah. Orang yang melakukan atau melaksanakan perintah itu dipanggil dengan mudafi. Ini jelas Al-Quran ada, wajib hukumnya. Jadi terjawablah sudah. Silakan Bang Kores. Apa? Silakan Bang Kores. Ya, bahas apa ini tadi? Nggak ada suaranya. Si David itu bilang gini, kata David, kenapa kalian itu selalu membahas Bible padahal kan kalian ditanya imannya. Silakan Om Kores. Wow. Ya gini sih sebenarnya, kita tahu mana yang nanya, mana yang menghujat, kita tahu-tahu aja, Bre. Kalau misalnya beneran nanya, serius nanya, kita jawab pakai Islam gitu. Tapi kalau menghujat loh, jangan kira kita akan melewatkan kesempatan itu untuk bubukin kalian gitu loh. Dari dulu kami tahu mana yang ngehujat, mana yang nanyanya beneran. Sekarang kalau misalnya nanyanya beneran, kapan kita nggak jawab? Kapan kita nggak jawab? Tapi kalau lu ngehujat dari pertanyaan lu, itu makanan gua gitu loh. Ya. Jadi itu jawabannya. Gitu, Pit. Dimengerti ya? Iya. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.